Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja? Ya pasti baik-baik saja ya. Karena kita sini juga baik-baik saja. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang sakit atau apa, tetap semangat. Tetap sukacita. Karena saat ini kita mau sekolah minggu online di GKJ Purwokerto. Ya. Nah sekarang sungguh sangat spesial ya Bu Maria. Oh luar biasa. Dan saat ini kita kembali ketemu dengan adik-adik yang ada di rumah yang pasti menunggu sekolah minggu kita. Iya luar biasa. Siap-siap ya adik-adik ya. Nah sebelum kita lanjut sekolah minggu online ini, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi. Iya. Kita mau bersukacita. Kita mau puji nama Tuhan. Burung pipit yang kecil yang dikasih Tuhan. Oke. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita lanjutkan sekali lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita percaya semua yang ada di sini maupun ada yang di rumah pasti dikasih oleh Tuhan, Iya. disayang Tuhan, diberkati Tuhan. Nah, oke, saat ini kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala berkat-Mu yang boleh senantiasa tercurah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau sekolah minggu, kiranya Tuhan tetap pimpin kami, sehingga kami boleh bersekolah minggu walaupun secara online dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh sekolah minggu dengan baik, kami boleh menerima firman-Mu, dan Tuhan Yesus yang memimpin sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan kita juga mendukung tema Yesus mati bagi kita semua. Bagi adik-adik, bagi saya, dan bagi Mas Hirsa. Iya, dan semuanya. Dan kematian Yesus itu berkat bagi kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kayak kita perlu nyanyi ya Mas ya. Iya benar. Lagunya apa ya Mas ya? Karena yang tadi Bu Mari sudah sampaikan bahwa Yesus itu sayang ya, sayang sama kita semua. Sayang sama kita semua. Kita akan puji nama Tuhan. Yesus sayang padaku. Padaku juga. Iya. Pada adik juga. Oke. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku,
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, Yesus sayang padaku, padamu, dan pada kita semua. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita semua diambil dari kitab Injil Yohanes. Ayo adik-adik, udah siapkan Alkitabnya? Kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayat 33. Kalau belum bisa membuka sendiri, minta tolong papa, minta tolong mama, kakak, tolong dibukakan. Kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Bu Maria akan baca untuk kita semua. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman-Nya. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik, pada bacaan kita di pagi hari ini dikatakan ketika orang berkumpul pada hari raya, banyak orang ingin bertemu dengan Yesus. Yesus populer juga ya. Iya. Terkenal loh pada waktu itu. Viral ya? Viral. Oh iya. Top. Mungkin ngalahi Atta Halilintar, Iya. Ria Ricis. Iya benar. Pokoknya hebat. Tapi pada waktu itu orang ingin bertemu dengan Yesus bukan karena mengerti kenapa Yesus datang ke dunia dan menjadi populer, tapi ingin mendapatkan keuntungan dari Yesus. Maka Yesus bilang, oh sudah tidak bisa karena waktuku sudah dekat. Waktu apa ya? Ternyata bagi Yesus sudah waktunya ia akan mengalami penderitaan. Yesus mengatakan sudah waktunya ia akan mengalami dan menjalani penderitaan. Seperti biji
yang disebar di atas tanah, dan kalau ia mau tumbuh menjadi tunas, maka biji itu harus terbelah dulu, dan kemudian disitulah tumbuh tunas tanaman yang baru. Dan Yesus mengatakan bahwa kematiannya akan menjadi berkat kehidupan bagi orang-orang yang dikasihi, bagi saya, bagi Mas Hirsa, dan bagi adik-adik semua. Jadi Yesus tidak ingin ditemui bukan karena sombong, bukan karena nggak ada waktu, bukan karena lagi sibuk, tapi karena dia menyiapkan diri untuk menjalani proses penderitaan, penyaliban, dan kematian. Dan kematiannya menjadi proses kehidupan bagi banyak orang. Hebat kan? Hebat. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi adik-adik kalau mau menemui Yesus bukan karena cari berkat sendiri. Iya. Bukan karena cari untung sendiri. Iya, Betul nggak? Bener. Betul. Tapi kalau mau menemui Yesus, bertemu dengan Yesus, harus tahu maksudnya. Tidak hanya mendapatkan berkat untuk diri sendiri, tapi jadi berkat buat banyak orang. Seperti cerita loh. Ada anak sekolah di sekolah Kristen. Oh iya. Namanya kalau nggak salah Milka. Nanti kapan-kapan Mas Hirsa, Bu Maria kenalin. Okay. Milka itu suatu hari pulang terlambat. Padahal ibunya tuh sudah nunggu di parkiran sekolah. Teman lain sudah keluar. Ibunya celingak-celinguk. Mana ini Milka? Kok nggak ada? Ditunggu-tunggu temannya yang satu kelas sudah keluar. Nah kok Milka enggak? Ibunya sudah mulai kesel. Oh marah. Ini anak ngapain ya? Kok nggak keluar-keluar? Nah ternyata setengah jam kemudian baru keluar. Dan keluar bersama dengan, temennya Milka itu, Uni. Ntar masih bisa kenalan lagi ya? Nanti kenalan lagi. Okay. Nah ibunya kemudian tanya, Milka kenapa? Teman-temanmu sudah pada pulang, kamu pulang terlambat, keluar terlambat. Lalu si Milka bilang, maaf ya ibu, tadi ketika saya mau pulang, saya lihat teman saya si Uni itu masih sendirian mencatat pelajaran yang ada di papan tulis dan belum selesai. Ternyata si Uni itu, temannya Milka, itu punya keterlambatan menulis. Nah, teman-teman lain sudah keluar, sudah meninggalkan si Uni. Tapi Milka nggak bisa, dia kasihan. Lalu dia menemani dan menolong si Uni untuk bisa mencatat pelajaran di papan tulis dengan baik. Hebat ya? Hebat, Milka hebat. Hebat. Bantuannya sih nggak seberapa, tapi dia mau berkorban untuk 30 menit pulang agak terlambat agar temannya si Uni itu bisa mencatat pelajaran. Nah, jadi Allah yang mengasihi si Milka, yang berkorban untuk Milka, ternyata juga menolong Milka untuk mengasihi Uni. Mas Hirsa bisa nggak? Oh iya ya, kita harus belajar ya dengan Milka. Adik-adik juga bisa ya? Bisa. Karena sudah dikasih oleh Tuhan Yesus. Iya. Ya, top. Biasa. Semoga kita senantiasa bisa seperti belajar dari Tuhan Yesus, mencontoh juga Milka. Yuk kita berdoa. Oke. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk cinta-Mu bagi kami dan pengorbanan-Mu bagi kami. Oleh karenanya Tuhan, ajar kami juga senantiasa menjadi teman, menjadi sahabat, dan menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tadi sudah mendengar firman Tuhan, nah sekarang kita akan buka lagi Alkitabnya, kita akan membaca ayat indah untuk minggu ini. Ayat indah? Iya, ayat indahnya diambil dari Yohanes 12 ayat 23b. Ya.
Yohanes 12 ayat 23b. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nah, adik-adik, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah merenungkan lewat ayat indah, kita juga akan mengungkapkan rasa syukur kita melalui aktivitas. Nah, untuk aktivitas ini, adik-adik harus menyiapkan yang pertama-tama adalah kertas HVS. Ya, lalu kemudian adik-adik juga menyiapkan kertas origami. Warnanya bebas ya? Warnanya merah. Merah ya? Ini dia warna merah. Ah, iya merah. Kemudian setelah itu adik-adik menyiapkan gunting. Lalu kemudian menyiapkan lem. Dan bisa kalau adik mau tambah rame, ini bisa pakai krayon. Ya. Pertama-tama kita pilih kertas origami yang berwarna merah. Merah ini sebagai tanda kasih Tuhan lewat pengorbanan darahnya. Lalu kertas origami ini kita bentuk, kita gunting menjadi taram bentuk hati. Nah, tapi kalau tadi ketika ada menggunting harus dengan pendampingan mama dan papa. Kecuali kelas besar dan madya ya. Iya. Kalau yang masih kecil-kecil, ya boleh minta bantuan papa dan mamanya. Ya, jadi dari origami ini digunting, dibentuk menjadi hati. Iya. Lalu kemudian hati ini ditempel deh di kertas HVS ini. Nah, setelah ditempel begini, tempel ya Mas Hirsa. Ya, okay. Kita tempel dulu pakai lem. Ya. Kita tempel pakai lem. Taram. Nah, seperti ini. Hatiku sudah ada di kertas HVS. Setelah itu, kita akan gambar di hati ini. Gambar apa? Salib. Iya. Nah, setelah digambar di atas gambar hati ini gambar salib, maka jadinya seperti ini deh. Biasa. Gampang ya? Gampang. Tapi ingat seperti Mas Hirsa bilang, adik-adik yang balita harus dengan pendampingan papa mamanya. Iya, kalau enggak kakaknya. Tapi kalau yang madya dan kelas besar bisa sendiri kan? Dan untuk lebih kreatif lagi, bisa dengan krayon ini. Iya, dihias ya. Dihias. Iya. Iya, dan aktivitas kita ini mau menggambarkan betapa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Iya. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, terus gimana ya Mas Hirsa? Iya, nanti kalau misalnya sudah dibuat kemudian dihias, hias itu so kreatif mungkin ya. Nanti setelah dihias, nanti adik-adik boleh difotokan, nanti bisa dikirimkan ke Instagram Sekolah Minggu ada loh. Oh iya. Foto dengan mama papa boleh ya? Boleh. Ya, gitu ya. Jadi nanti difoto, nanti di share ke Instagramnya Sekolah Minggu GKJ Purwokerto. Dan kita berikan senyum yang manis ketika kita membuat foto dengan aktivitas ini. Iya. Betul. Terima kasih Mas Hirsa. Oke, sama-sama Bu. Ya, nah tadi mendengar firman Tuhan sudah, kemudian melaksanakan aktivitas sudah. Nah, sekarang kita akan persembahan, ya. Persembahan sebagai ungkapan Rasa syukur atas kasih Tuhan. Nah, Cara ngumpulnya gimana Mas Hirsa? Iya, nanti kalau misalnya persembahan nanti bisa titip ya Ke mama papa. Iya. Nanti mama papa bisa titip ke majelis. Iya. Atau transfer ke rekening BRI dan mandirinya GKJ
Purwokerto. Mau diantar ke gereja langsung boleh, mau dititipkan majelis juga boleh, ditransfer juga boleh. Atau pakai QRIS dengan barcode-nya juga boleh. Ya, yang penting sukacita ya. Iya. Ya, saat ini sekolah minggunya sudah mau selesai. Tapi jangan khawatir, besok masih ada sekolah minggu online juga. Siap. Besok. Oke, dan kita akan puji nama Tuhan dulu sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini. Kita mau puji nama Tuhan. Judulnya, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang adik, Sayang kakak, sayang papa, sayang mama, sayang kamu, sayang saya. sayang semua. Sekali lagi. Yesus Sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang kakak, sayang adik, sayang papa, sayang mama, sayang kamu, sayang saya. sayang semua. Nah, saat ini sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, kita akan berdoa. Berdoa dulu. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu, sehingga saat ini kami boleh menyelesaikan sekolah minggu online untuk edisi minggu ini. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas firman-Mu, dan kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita dalam hidup kami, dan kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kami untuk menjalani hari demi hari di dalam kuasa nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah setia bersama dengan ibadah sekolah minggu GKJ Purwokerto. Nah, ingat Tetap pakai masker, kemudian jaga jarak, tetap cepat, terus cuci. tangan. Nah, lalu juga hindari berpergian yang jauh-jauh dulu. Iya. Terus juga hindari berkerumun. Iya. Tuh. Tapi adik-adik jangan sedih karena kita masih ketemu minggu depan ya. Iya. Dengan kakak-kakak yang oke. Oke. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati. Dadah. dadah.